Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Firkonandi dengan nomor NIM 250 20 11 25. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan judul PPT saya dari kelompok 6 yang berjudul Asas Perundang-undangan dan Kebiasaan. Pendahuluan. Definisi asas perundang-undangan adalah aturan dasar atau prinsip yang menjadi landasan pembentukan dan penerapan hukum tertulis. Jadi tanpa asas perundang-undangan itu, hukum tertulis itu tidak menjadi landasan pembentukan dan penerapannya. Kemudian definisi kebiasaan. Definisi kebiasaan adalah praktek atau perilaku yang diakui dan diikuti secara konsisten oleh masyarakat yang kemudian dianggap sebagai hukum tertulis. Jadi bisa kita gambarkan bahwasanya kebiasaan itu juga bisa kita bilang sebagai adat atau tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Kemudian asas-asas umum perundang-undangan. Asas-asas umum perundang-undangan itu ada 5. Pertama, Andrex superior derajat legi inferior, yaitu asas-asas umum perundang-undangan itu ada 5. Yang pertama, lex superior derajat legi inferior, yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Contoh paling umum adalah undang-undang mengesampingkan peraturan daerah. Jika ada perda yang isinya bertentangan dengan undang-undang, misal undang-undang tentang hak cipta PS perda peraturan daerah, maka undang-undang yang lebih tinggi posisinya yang berlaku bukan perda tersebut, tapi yang berlaku itu ya undang-undang, karena ia diatur dalam prinsip hukum, yaitu hukum yang lebih tinggi, yaitu undang-undang itu hukumnya itu lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, yaitu perda. Kemudian yang kedua yaitu lex specialis derogat legi general, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Contohnya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengesampingkan kitab undang-undang hukum pidana, yaitu KUHP, untuk kasus korupsi, serta undang-undang sistem peradilan pidana anak SPPA mengesampingkan KUHP untuk kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur seperti dalam versinya. Yang ketiga ada lex posterior derogat legi inferior, hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, yaitu contohnya hukum baru mengesampingkan hukum lama adalah undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pidana anak UU SPPA yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Kemudian yang keempat ada asas presumption of innocence, praduga tak bersalah. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dia terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada kebiasaan sebagai sumber hukum. Definisi hukum. Definisi kebiasaan hukum. Tindakan atau pola perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai norma hukum. Syarat-syarat kebiasaan menjadi hukum itu ada 3. Pertama, adanya pengulangan.
tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang pasti akan menjadi suatu kebiasaan. Kedua, adanya keyakinan hukum. Masyarakat meyakini bahwa tindakan tersebut adalah suatu kewajiban hukum. Ketiga, ada tidak bertentangan dengan undang-undang. Kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum tertulis. Contoh kebiasaan hukum ya, hukum adat dalam masyarakat. Ya, seperti hukum adat dalam masyarakat itu seperti orang yang pergi midang yang di atas jam 10 itu pasti akan dinikahkan. Karena kenapa? Karena adat yang ada pada desa tersebut, jika ada orang yang pergi midang ke rumah seorang perempuan, terus jam waktu yang ketika dia midang itu di atas rada-rada jam 10 ke atas, otomatis akan dinikahkan karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan sebuah masyarakat itu bahwasanya orang yang pergi midang di atas jam 10 itu menjadi sebuah adat. Makanya orang yang pergi midang ke rumah seorang perempuan kemudian waktunya di atas jam 10 pasti akan dinikahkan. Kemudian hubungan antara asas-asas perundang-undangan dan kebiasaan. Pertama, ada sifat komplementer. Kebiasaan dapat melengkapi atau mengisi kekosongan hukum dalam perundang-undangan. Kedua, sifat subordinat. Kebiasaan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Jika ada bertentangan, perundang-undangan yang berlaku. Kedua, perbedaan asas perundang-undangan dan kebiasaan. Tabel perbandingan. Sifat tertulis PS tidak tertulis. Jadi, undang-undang itu sifatnya tertulis sedangkan kebiasaan itu sifatnya tidak tertulis. Kemudian pembentukan. Kalau undang-undang itu formal sedangkan kebiasaan itu informal. Status hukum. Status hukumnya bahwasanya undang-undang itu mengikat secara umum, tapi kalau kebiasaan itu mengikat secara sosial. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan kebiasaan. Kelebihannya itu fleksibilitas. Kemudian ada kelebihannya itu ada responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terus kekurangan dari kebiasaan itu ya ketidakpastian hukum. Kemudian potensi konflik interpretasi. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, kemudian ada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu mengatur tingkatan dan kedudukan peraturan hukum dalam sistem hukum negara sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
hierarki seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang menjadi landasan seluruh peraturan hukum di Indonesia. Kedua, ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki kekuatan hukum yang kuat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Undang-undang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Perpu dibentuk oleh Presiden dalam keadaan darurat dan harus disetujui DPR. Keempat, peraturan pemerintah yaitu PP. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang lebih rinci mengatur teknik pelaksanaan. Kelima, peraturan presiden yaitu Perpres. Peraturan adalah peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh presiden untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut. Keenam, ada peraturan daerah yaitu Perda. Peraturan yang berlaku di daerah tersebut baik itu pada Perda provinsi atau Perda kabupaten kota. Selanjutnya, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, asas kejelasan tujuan. Kedua, ada asas kejelasan rumusan. Ketiga, asas keterbukaan. Keempat, asas dapat dilaksanakan. Kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Terus asas kelembangan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang terakhir, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Kesimpulannya, asas perundang-undangan adalah prinsip dasar dalam pembentukan hukum tertulis, sedangkan kebiasaan adalah sumber hukum tidak tertulis yang diakui oleh masyarakat. Pentingnya keduanya memiliki peran penting dalam sistem hukum, saling melengkapi dan memastikan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat. Jadi undang-undang itu dan kebiasaan itu melengkapi satu sama lain sehingga ketertiban dalam masyarakat itu menjadi sebuah keadilan dalam bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang terima kasih pada kesempatan hari ini saya sudah menerangkan penjelasan dari PPT saya tentang asas perundang-undangan dan kebiasaan. Syukran jazila wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.